Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada pertemuan ini tentang psikologi pendidikan. Banyak konsep yang bisa kita diskusikan dalam psikologi pendidikan. Beberapa konsep sudah kita bicarakan kemarin. Sekarang kita akan berbicara mengenai konsep berpikir. Berpikir ini merupakan kegiatan yang ada dalam proses belajar mengajar. Kegiatan berpikir ini bahkan ada dalam setiap waktu hidup kita mungkin, ya. Setiap kita menerima informasi, ya, maka kita akan berpikir tentang informasi yang kita terima itu, ya. Nanti teman-teman bisa baca dari beberapa buku tentang psikologi pendidikan, ya, yang membahas masalah berpikir ini. Baik, secara sederhana kita lihat bagaimana para ahli mendefinisikan berpikir, ya. Menurut Morgan, ya, berpikir itu merupakan sebuah proses atau memproses informasi secara mental dan secara kognitif, ya. Jadi proses berpikir itu adalah proses memperoleh informasi, kemudian informasi tadi akan kita cerna, yang kita pikirkan, yang di situ melibatkan proses mental atau yang kita sebut dengan proses kognitif, ya. Atau juga berpikir bisa disebut juga dengan menyusun ulang atau memanipulasi kognitif, baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang disimpan dalam long term memory atau memori jangka panjang. Jadi teman-teman semua, proses berpikir ini tidak bisa dilepaskan dari informasi yang kita peroleh, baik informasi itu sudah ada di dalam memori kita, ya, yang biasanya kita sebut tersimpan dalam memori jangka panjang atau long term memory, atau informasi yang baru kita dapatkan, ya. Biasanya dalam proses berpikir melibatkan dua jenis informasi itu, informasi baru atau informasi yang sudah ada, sehingga dia nanti akan menghasilkan sebuah makna baru dari informasi yang kita dapatkan. Kemudian disebutkan juga berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa atau item dalam dunia. Berpikir juga dapat dikatakan sebagai proses yang memerentarai stimulus dan respon. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berpikir itu di dalamnya ada informasi-informasi yang baru dan informasi yang sudah lama, yang dia berbentuk simbol-simbol, ya, simbol-simbol yang kita simpan di dalam memori kita, kemudian kita gunakan untuk memaknai, menginterpretasi simbol-simbol tadi menjadi sebuah pemahaman yang baru yang kita gunakan dalam menyikapi dunia sekitar kita, ya. Bimowal gitu pernah mengutip pendapat dari Driver, yang mengatakan bahwa berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Jadi di sini mulai nampak bahwa berpikir itu melatih ide, ya, pemahaman kita, ya, secara tepat dan seksama dan dimulai dengan adanya masalah, ya. Jadi ada di situ problem, ada masalah yang menyebabkan kemudian orang berpikir, kemudian menghasilkan sebuah ide-ide baru yang tepat,
yang sesuai dengan data yang dia peroleh, ya. Nah, kemudian para ahli juga membagi ada 3 dasar atau 3 pandangan dasar tentang berpikir. Satu, berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi diperkirakan dari perilaku. Jadi berpikir itu maksudnya adalah proses kognitif yang timbul secara internal dalam pikiran tetapi diperkirakan dari perilaku. Yang kedua, berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dan sistem kognitif. Yang ketiga, berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi. Ya, jadi di sini berpikir itu terkait dengan pertama, informasi, ya. Informasi yang sudah kita simpan, yang sudah kita peroleh, ya, itu yang tadi disebut dengan proses kognitif yang timbul secara internal. Kemudian juga disebutkan bahwa berpikir itu merupakan sebuah proses yang melibatkan manipulasi pengetahuan atau sistem kognitif. Jadi proses berpikir itu sebuah proses memanipulasi pengetahuan, ya, dalam sistem kognitif kita untuk menghasilkan interpretasi yang baru atau sesuatu yang baru, ide-ide yang baru atau yang kita sebut dengan kreativitas, ya. Kemudian berpikir juga berkaitan dengan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, kemudian apa saja jenis, pola dan tipe berpikir? Ada berbagai jenis dan tipe berpikir yang dikemukakan oleh para ahli. Morgan membagi 2 jenis berpikir, yaitu berpikir autistik dan berpikir langsung. Berpikir autistik atau autistic thinking yaitu proses berpikir yang sangat pribadi menggunakan simbol-simbol dengan makna yang sangat pribadi. Contohnya dalam mimpi. Ya, berpikir langsung atau direct thinking adalah berpikir untuk memecahkan masalah. Ini diantara jenis atau tipe berpikir menurut Morgan, ya. Kemudian Kartini-Kartono mengatakan ada 6 pola berpikir. Yang pertama, berpikir konkret, yaitu berpikir dalam dimensi ruang waktu tempat tertentu, ya. Kemudian yang kedua, berpikir abstrak, berpikir dalam ketidakheningan sebab bisa dibesarkan atau disempurnakan keluasannya. Ya, jadi maksudnya kalau berpikir konkret itu dia dibatasi oleh ruang dan waktu, ya, pada saat itu dia ada, dan dengan kemampuan atau daya inderanya melihat apa yang ada di sekitar lingkungannya, nah dia memikirkan tentang itu, ya, apa yang ada di situ. Nah, itu berpikir konkret. Kalau berpikir abstrak ini dia berpikir di luar ruang dan waktu tadi. Dia memikirkan sesuatu yang pada saat itu tidak bisa dijangkau oleh indranya. Berarti di sini melibatkan akal atau rasionalitas untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada pada waktu itu. Misalnya berpikir tentang apa? Berpikir tentang sebuah ide atau gagasan masa depan, ya. Kemudian berpikir klasifikatoris, yaitu berpikir mengenai klasifikasi atau pengaturan menurut kelas-kelas tingkat tertentu. Nah, ini berpikir untuk mengklasifikasikan, ya, kelas-kelas tertentu, ya. Kemudian berpikir analogis, berpikir untuk mencari hubungan antar peristiwa atas dasar kemiripannya, menganalogikan. Misalnya model berpikir ini seperti kalau dalam agama kita ada istilah kias, ya, mengkiaskan hukum rokok dengan hukum khamr misalnya, kan. Ini kan salah satu contoh bentuk berpikir analogi. Jadi dia menganalogikan antara satu objek dengan objek yang lain, atau
Dia menganalogikan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain sehingga menghasilkan sebuah pemaknaan atau interpretasi. Yang kelima, berpikir ilmiah, yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Nah, ini contoh mahasiswa. Kalau dia membuat sebuah hipotesis, membuat sebuah rumusan masalah, maka dia di situ dituntut untuk berpikir secara komprehensif, ya. Dan di situ dia juga harus membuktikan tentang apa yang dia pikirkan, tentang hipotesis-hipotesis yang dia buat atau rumusan-rumusan masalah yang dia pertanyakan, dia harus membuktikan itu. Ini disebut dengan berpikir ilmiah. Nah, ini konteksnya ya misalnya pada mahasiswa ya ketika dia dituntut untuk mengerjakan skripsi ya atau hal lain, misalnya ya, jenis-jenis pekerjaan yang lain ya, yang melibatkan proses-proses seperti ini. Nah, ini disebut dengan berpikir ilmiah ya. Kemudian berpikir pendek, yaitu lawan berpikir ilmiah yang terjadi secara lebih cepat, lebih dangkal dan seringkali tidak logis. Ini berpikir yang spontanitas ya, atau responsif sifatnya. Ya, orang ketika menghadapi suatu masalah, kemudian dia secara spontan memberikan respon dari proses berpikir yang sangat pendek sekali. Ya. Nah, ini menurut Kartini Kartono ada 6 pola orang dalam berpikir. Ya. Saya kira ke-6 pola ini pernah kita lakukan gitu ya dalam berbagai konteks kehidupan kita. Ya. Kemudian De Bono ya, mengemukakan ada 2 tipe berpikir. Yang pertama berpikir vertikal atau dikenal juga dengan berpikir konvergen. Apa itu? Yaitu tipe berpikir tradisional dan generatif yang bersifat logis dan matematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi yang relevan. Jadi berpikir model ini hanya berpikir dengan cara dia berpikir logis, matematis ya, dan hanya berdasarkan pada data-data yang relevan ya, dengan konteks persoalan yang dia hadapi. Yang kedua berpikir lateral. Ini juga disebut dengan berpikir divergen. Ya, yaitu tipe berpikir selektif dan kreatif yang menggunakan informasi bukan hanya untuk kepentingan berpikir tapi juga untuk hasil dan dapat menggunakan informasi yang tidak relevan atau boleh salah dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan masalah. Nah, jadi berpikir lateral atau divergen ini adalah model-model cara berpikir orang yang kreatif, yang inovatif ya. Contoh misalnya HP, televisi dan kemajuan teknologi itu kan dihasilkan dari proses berpikir manusia seperti ini ya. Mereka menghasilkan sebuah ide-ide kreatif ya untuk memecahkan masalah ya, di kehidupan kita ini ya. Dulu orang kalau ingin bersua, ingin bertemu dengan saudaranya yang jauh itu butuh waktu 1 tahun pulang kampung ya. Atau dulu kalau ingin komunikasi berkirim surat pakai kertas ya. Kemudian manusia mencoba berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, maka dihasilkanlah teknologi informasi seperti sekarang yang kita kenal dengan adanya HP, laptop, Android ya. Kemudian kita bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa melihat orang dari jauh secara langsung. Nah, ini kan model dari berpikir lateral ya, berpikir kreatif ya, bukan hanya untuk berpikir pada informasi-informasi yang tradisional, yang relevan aja tidak ya. Nah, seperti orang di kampung-kampung itu kan banyak berpikirnya vertikal gitu ya, hanya berpikir secara tradisional. Yang penting mereka bisa hidup ya, bisa mencari nafkah ya, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak berpikir untuk punya penghasilan yang lain misalnya, atau sesuatu yang lain yang mungkin nanti berguna di masa depan dan bisa meningkatkan kehidupan mereka. Nah, tapi bagi sebagian orang ya, kita lihat bagaimana orang-orang barat ya, dengan kemampuan berpikir mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang awalnya hanya menjadi angan-angan mereka ya, dan sekarang mereka buktikan ya. Nah, ini contoh berpikir kreatif ya atau lateral. Jadi dia tidak hanya berpikir untuk kepentingan saat itu tapi juga berpikir untuk kepentingan masa depan ya, dan kreatif
ya. Eh, dan mereka juga dalam proses berpikir itu tidak selalu benar. Jadi ada trial and errornya. Ya, kadang mereka berhasil, kadang tidak. Nah, tapi mereka terus mencoba sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, ini yang disebut dengan berpikir lateral, ya, kreatif tadi. Oke. Kemudian ada perbedaan berpikir vertikal dan lateral yang disampaikan oleh para ahli, ya. Saya bacakan, saya sebutkan, ya. Pertama, berpikir selektif, ya. Berpikir vertikal itu dia berpikir selektif. Kalau berpikir lateral dia berpikir generatif, ya. Secara umum dan mengutamakan penambahan atau pengembangan informasi, itu maksudnya generatif. Kalau berpikir selektif itu dia hanya menseleksi informasi-informasi yang cocok, yang relevan saja. Yang tidak relevan dia tidak pakai, karena memang niatnya bukan untuk mengembangkan informasi, menghasilkan sesuatu yang baru, tidak, tapi cukup untuk kebutuhan berpikirnya saat itu. Kemudian berpikir vertikal itu bergerak bila terdapat suatu arah untuk bergerak. Nah, jadi dia harus ada dulu stimulus baru dia berpikir. Nah, kalau berpikir lateral yang kreatif tadi, dia bergerak untuk mengembangkan sesuatu. Jadi dia punya inisiatif untuk bergerak. Jadi orang yang punya model berpikir lateral ini dia punya inisiatif, ada motivasi yang kuat yang terus mendorongnya untuk bergerak. Kemudian berpikir vertikal itu bersifat analitis, dia hanya menganalisis saja, ya, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Kalau berpikir lateral dia provokatif sifatnya, dia mencoba menganalisis juga, kemudian dari analisis itu dicoba dikomparekan dengan informasi-informasi yang lain sehingga informasi tadi diadu, ya, dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang baru, ya. Kemudian kalau vertikal itu, ya, berpikir vertikal itu dia berurutan, ya, berurutan. Kalau berpikir lateral dia membuat lompatan-lompatan, ya. Ya, ada lompatan-lompatan dalam berpikir. Dia tidak terpatok dengan tahap-tahapan, ya, suatu problem yang dihadapi, ya, tapi dia bisa membuat lompatan, ya, karena memang dia tidak tergantung pada satu informasi yang relevan dengan dia, tapi dia bisa mencoba menganalisis atau mengkomparasikan dengan informasi-informasi yang tidak relevan, ya, dan di situ dia nanti bisa menghasilkan sebuah pemahaman yang baru, ya. Kemudian harus tepat pada setiap langkah, ya, itu kalau berpikir vertikal karena dia berurutan. Kalau berpikir lateral tidak harus tepat pada setiap langkah, ya, karena tadi modelnya trial and error, coba gagal gitu, ya. Kemudian berpikir vertikal itu menggunakan kaidah negatif agar dapat menutup jalur jalan tertentu. Kalau berpikir lateral tidak ada kaidah negatif, ya. Jadi mungkin di sini maksudnya adalah berpikir vertikal ini dia tidak membuka peluang kesalahan di situ. Jadi informasi itu betul-betul diseleksi sehingga informasi yang pro saja yang dipakai. Tapi kalau berpikir lateral tidak, ya, dia bisa memakai semua jenis informasi, ya, dan dia bisa pertimbangkan, bisa komparasikan, bisa analisis informasi itu, ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian berpikir vertikal itu memusatkan perhatian dan mengenyampingkan hal-hal yang tidak relevan. Ini sama dengan saya bilang tadi, ya. Berpikir lateral menerima semua kemungkinan dan pengaruh luar. Nah, ini tadi. Jadi tidak ada kaidah negatif, dia semua diterima. Kemudian berpikir vertikal, kategori, klasifikasi dan label-label telah terpatri. Kalau berpikir lateral tidak ada kategori dan label-label, ya, karena dia sifat berpikirnya kreatif, ya, bebas, ya. Kemudian berpikir vertikal itu mengikuti jalur yang paling tepat. Kalau lateral menjelajahi yang paling tepat. Jadi bukan ikut jalur, bukan berpikir dengan kaidah yang
yang baku gitu enggak ya, tapi dia kalau lateral ini berpikir dengan kaidah yang yang banyak itu ya. Ini tidak baku ya. Karena dia semua informasi diterima ya. Ada kemungkinan salah dan kemungkinan benar ya. Kemudian merupakan proses terbatas kalau vertikal, kalau lateral suatu berpikir yang serba kemungkinan. Jadi memang teman-teman ya, hal-hal inovatif yang dihasilkan dalam hidup kita ya, seperti yang sekarang kecanggihan, kemodernan teknologi yang kita rasakan itu dihasilkan dari pola berpikir atau jenis berpikir tipe lateral ini ya. Orang mencoba melakukan proses di laboratorium ya, menguji coba begitu terus sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, dan memang dia terus berkembang ya, sampai saat ini seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi dulu kalau orang mau kuliah langsung ketemu dosen gitu. Kalau sekarang kita bisa online ya. Kita bisa daring, kita bisa pakai video call, bisa pakai YouTube ya, dan lain-lain. Nah, ini tidak dihasilkan oleh cara berpikir vertikal tadi, yang baku tadi. Ya, tapi ini dihasilkan dari cara berpikir yang model trial and error. Dia coba, kemudian gagal, coba lagi sampai dia menghasilkan sebuah rumus berpikir ya, dan sebuah pemahaman baru, dan dari situ dihasilkan sebuah kreasi baru ya, dari teknologi atau dari apapun itu ya. Jadi di sini kalau kita bandingkan antara berpikir vertikal dan berpikir lateral, maka yang lebih bagus kemampuan berpikir itu adalah dengan jenis tipe lateral ini ya. Cara berpikir yang kreatif, yang inovatif ya, dan sangat menguntungkan ya bagi manusia ya, baik itu dalam menyelesaikan masalah kehidupannya atau masalah-masalah yang lain. Kemudian proses berpikir ya, atau proses kognitif ya. Seperti apa sih proses kognitif yang ada dalam diri manusia ya, atau yang dialami oleh manusia? Pertama kita harus tahu dulu tentang konsep memori ya, memori. Jadi memori manusia dibagi oleh para ahli menjadi dua ya. Ada namanya short term memory, ada long term memory. Kalau short term memory itu memori jangka pendek ya, yang daya simpannya hanya sebentar kemudian hilang ya. Dan yang kedua ada namanya long term memory, memori jangka panjang atau terminal memori jangka panjang. Nah, ini adalah tempat penyimpanan informasi yang lama ya, bahkan bisa sepanjang hidup kita. Nah, contoh long term memory ini apa? Misalnya kita masih ingat peristiwa-peristiwa 10 tahun ya, yang lalu ya. Kita masih ingat, itu namanya long term memory. Jadi dia tersimpan, informasi itu tersimpan di dalam memori jangka panjang kita. Nah, memori dalam proses berpikir itu sangat penting ya, sangat berharga. Karena tanpa memori ya, kita tidak bisa menyimpan informasi, dan kita sulit untuk mencerna informasi yang baru kalau informasi lama kita tidak punya ya. Jadi memori ketika sudah menyimpan informasi dan kemudian datang informasi baru, maka dua informasi tadi akan beradu dan menghasilkan sebuah informasi yang, atau kesimpulan yang baru, pemahaman yang baru ya. Baik, dalam proses berpikir ya, antara proses berpikir yang tadi divergen dan konvergennya itu dijelaskan oleh para ahli seperti ini. Proses berpikir untuk menghadapi suatu persoalan atau tugas membutuhkan kedua tipe berpikir ya, divergen dan konvergen. Fungsi divergen diperlukan untuk dapat menghasilkan kemungkinan jawaban yang sebanyak-banyaknya. Kalau divergen itu diperlukan untuk menghasilkan jawaban
kemungkinan jawaban yang sebanyak-banyaknya sehingga perlu menerobos ke berbagai dimensi dan lintas sektoral. Sementara pemikiran konvergen diperlukan untuk memberikan penilaian secara kritis, analitis terhadap hasil pemikiran divergen sehingga dicapai kebenaran atau sebuah kesimpulan. Ya. Jadi kalau divergen ini itu berpikir yang yang sifatnya itu kalau dalam istilah itu dari khusus ke umumnya induktif, dia menginduksi ya sebuah pemikiran, cara berpikir yang induktif. Dia berpikir dari sebuah informasi, kemudian dari informasi itu dia hasilkan banyak kemungkinan-kemungkinan. Itu divergen. Sementara berpikir konvergen ini adalah berpikir model deduktif, ya, dari informasi yang banyak tadi dia hasilkan sebuah kesimpulan ya atau kebenaran ya dari proses berpikir itu. Nah, hubungan fungsional antara berpikir divergen dan konvergen dalam rangkaian proses berpikir ya itu seperti gambaran jam pasir itu ya. Bukan jam pasir. Dua kerucut yang dipertemukan ya. Kemudian ujungnya itu sama-sama lancip gitu ya. Nah, nanti ada gambarnya ya. Jadi berpikir divergen dan berpikir konvergen. Nah, seperti ini. Ya. Berpikir divergen itu yang ini ya. Nah, jadi dia berpikir dari informasi yang sempit, dia coba kembangkan menjadi berbagai macam kemungkinan. Kemudian dilanjutkan oleh berpikir konvergen. Ya, orang dari berbagai macam kemungkinan tadi menghasilkan sebuah kebenaran. Ya, di sini titik temunya. Nah, itu gambaran dari proses berpikir divergen dan konvergen. Jadi kedua-dua proses berpikir ini dibutuhkan oleh manusia untuk menghasilkan sebuah kesimpulan ya atau mencari sebuah pemahaman ya atau disebut juga dengan kebenaran. Nah, ilustrasi pada gambar yang saya lihatkan seperti tadi ya, di buku tadi dapat dijelaskan bahwa di dalamnya terdapat dua fase, yaitu mengalami ide melalui intuisi dan mengekspresikan ide melalui berpikir. Nah, pada fase pertama fungsi divergen tampak dominan ya. Divergen tampak dominan karena dia menghasilkan berbagai macam kemungkinan ya. Karena diperlukan untuk menemukan berbagai gagasan. Jadi banyak kemungkinan jawaban yang bisa diperoleh gitu ya. Sehingga perlu melibatkan kesadaran yang diperoleh dari alam ketidaksadaran atau proses intuisi. Jadi dalam berpikir divergen itu kita berpikir secara abstrak yang menggunakan intuisi kita untuk membuat berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Jadi misalnya contoh begini, ketika kita menghadapi suatu masalah, nah masalah tadi itu akan kita pikirkan berbagai kemungkinannya, ya kemungkinan A, kemungkinan B, C, D seperti itu. Nah itu maksudnya ya berpikir dengan menggunakan intuisi. Ya, jadi ketika kita berpikir menggunakan intuisi itu bisa jadi data yang kita dapatkan tidak sebanyak itu, tapi kemungkinannya sudah kita pikirkan. Setelah itu baru kita lanjutkan fase yang kedua. Ya, secara kritis kita akan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tadi. Kemudian kita akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Ya, sebuah kesimpulan. Nah, model berpikir seperti ini, ya, dalam hubungan ini apa yang disebut dengan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking tidak lain adalah perwujudan dari fungsi divergen dan konvergen dalam proses berpikir. Jadi ada namanya higher order thinking, berpikir dengan model berpikir tingkat tinggi. Jadi berpikir kita dari satu masalah kita pikirkan berbagai macam kemungkinan, hipotesis-hipotesisnya. Kemudian dari hipotesis tadi kita coba buktikan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, ini namanya berpikir tingkat tinggi dan ini model berpikir yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga pertanyaan ujian untuk mahasiswa itu berbeda ya. Dia di pertanyaannya bagaimana, kemudian coba komparasikan, coba analisis, coba bandingkan. Nah, itu mengajarkan kita untuk berpikir secara
model berpikir tingkat tinggi tadi, ya, berpikir kritis, ya, untuk mengkaji persoalan-persoalan dan makna-makna yang substansial, ya, sehingga menghasilkan sebuah kebenaran atau sebuah kesimpulan yang mendekati kebenaran. Nah, jadi pengembangan proses berpikir ini perlu dilakukan, ya. Maka di sekolah diajarkan bagaimana cara berpikir seperti itu. Maka semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tuntutan untuk kemampuan berpikirnya semakin tinggi. Misalnya mahasiswa kalau S1, ya dia hanya skripsi, yang mungkin hanya satu variabel, dua variabel yang dia pikirkan. Tapi ketika nanti dia sudah S2, S3, itu dia akan disuruh dituntut untuk menganalisis persoalan yang lebih kompleks, ya, dan membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Gitu. Kemudian ada teori-teori tentang berpikir. Dalam mempelajari dan memahami hakikat berpikir tingkat tinggi, ada dua pendekatan teoretik, yaitu pendekatan perkembangan dan pendekatan definisional. Teori-teori yang menggunakan pendekatan perkembangan adalah teori Piaget, Vygotsky, Bloom, dan teori novice expert. Teori-teori ini berasumsi bahwa terdapat sebuah kontinum kemampuan berpikir yang merentang dari bentuk yang paling sederhana ke bentuk yang tinggi. Yang kedua, siswa harus menguasai bentuk berpikir yang lebih rendah sebelum mampu mencapai bentuk berpikir yang lebih tinggi. Ya, jadi seseorang itu harus berpikir dulu dari sesuatu yang sederhana, ya, cara yang tuntutan kemampuan berpikirnya itu rendah. Ya, kemudian baru lanjut ke cara berpikir yang lebih tinggi atau yang lebih kompleks. Kemudian dikatakan di sini sebaliknya, teori-teori dengan pendekatan definisional berasumsi bahwa siswa pada semua level dapat mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Teori-teori yang termaksud dalam pendekatan ini adalah teori Sternberg, kemudian ideal problem solver teori, dan teori Resnick. Ya. Nah, Piaget memandang bahwa dengan bertambahnya usia dan pengalaman, kemampuan berpikir anak-anak meningkat, ya, semakin abstrak dan logis. Nah, jadi di sekolah kita akan menemukan pandangan Piaget ini bahwa ternyata ada tingkatan-tingkatan kemampuan berpikir pada anak yang disesuaikan dengan jenis mata pelajaran atau dengan tingkat kesulitan mata pelajaran yang dia akan pelajari dan selesaikan. Contoh misalnya untuk belajar matematika, ya, konsep Piaget tadi ini berlaku. Misalnya di awal kita belajar matematika, kita belajar dulu konsep huruf, konsep angkanya. Angka 1, angka 2, angka 3. Kita belajar dulu. 1 itu apa, bagaimana konsepnya, 2 apa, bagaimana konsepnya, dan seterusnya. Setelah itu baru kita belajar tentang menambahkan, ya, 1 tambah 1 menjadi berapa, ya. Setelah kita paham menambah, kita disuruh untuk belajar mengurang. Setelah itu mengali dan membagi. Nah, ini kan seperti yang disampaikan Piaget tadi, bahwa bertambahnya usia, pengalaman, kemampuan, pengetahuan seseorang itu akan menambah atau meningkatkan kemampuan berpikirnya. Jadi usia di sini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kemampuan berpikir itu ikut bertambah bagus, ya. Nah, ini menurut Piaget. Kemudian karenanya mereka dapat mengklasifikasi segala sesuatu secara tepat dan menyusunnya. Bila pengetahuan mereka telah tersusun, mereka dapat menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang valid baik secara induktif atau deduktif maupun transitif. Jadi kalau orang sudah diajari bagaimana cara berpikir, ya, mulai dari dasar sampai berpikir yang kritis, analitis, kreatif, ya, maka kemampuan berpikirnya tadi akan terasah dan dia akan terbiasa dengan cara berpikir seperti yang kita jelaskan tadi. Ada berpikir modal induktif, deduktif maupun transitif, ya. Jadi
Maksudnya di sini kemampuan berpikirnya itu akan terus bertambah, ya, terus meningkat, ya, kalau terus diasah, ya. Nah, maka teman-teman, ya, ketika besok mengajar di sekolah, misalnya kan, pendekatan berpikir yang kita ajarkan, yang kita gunakan untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 itu berbeda, ya. Nah, dan itu dalam kurikulum kita kan sudah disusun, ya, materi-materi itu bagaimana materi itu disusun sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir anak, juga sesuai dengan usianya. Kemudian teori Vygotsky. Vygotsky juga memiliki kesamaan dengan teori Piaget dalam hal perkembangan kognitif. Akan tetapi Vygotsky mendefinisikan berpikir tingkat tinggi sebagai tingkat berpikir yang mengandung 4 syarat. Jadi menurut Vygotsky, ditambahnya di sini higher order thinking atau berpikir tingkat tinggi tadi harus memenuhi 4 syarat. 1, kata Vygotsky, ada perubahan kontrol dari lingkungan ke individu. Jadi ada perubahan kontrol dari lingkungan ke individu. Itu yang pertama. Yang kedua, individu memiliki kesadaran untuk mengakses aktivitas kognitifnya. Yang ketiga, aktivitas kognitif tersebut memiliki sumber sosial. Dan yang keempat, individu menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda untuk memerentarai aktivitas kognitif tersebut. Ya, jadi 4 syarat ini dikemukakan oleh Vygotsky, ya, sebagai syarat seseorang bisa disebut bisa berpikir dengan cara berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini juga dalam syarat ini juga dia sebutkan bahwa seseorang individu itu mampu dia menguasai lingkungannya, ya. Jadi ketika dia menghadapi situasi lingkungan, ya, dia mampu menguasai situasi itu, tidak panik, ya, tidak gerasa gerusu, ya, dia tenang, ya, karena memang kemampuan berpikirnya. Jadi makanya orang-orang yang punya kemampuan berpikir tinggi ini dia, ya, tidak panikan, ya. Jadi lebih matang, lebih dalam berpikir dia, ya. Kemudian dia bisa punya kesadaran untuk mengakses aktivitas kognitifnya. Jadi apa yang dia pikirkan itu secara penuh dia sadari, ya. Dia mampu mengabstraksi, ya, cara berpikirnya sendiri, ya. Dia pahami langkah-langkah berpikirnya, metode-metode berpikir yang ada dalam pikirannya tadi dia mampu pahami itu, ya. Secara terstruktur dia mampu memahaminya, ya. Kemudian ada sumber-sumber sosial. Jadi selain informasi yang sudah dia miliki dan kemampuan berpikir yang dia miliki, dia juga mampu mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar dirinya dalam kegiatan berpikir itu, ya. Artinya dia bisa mencoba memprediksi kemungkinan-kemungkinan lain, ya, dengan menggunakan pendekatan atau sumber-sumber sosial, ya, dalam proses berpikirnya. Ya, sehingga nanti hasil berpikirnya jauh lebih matang dan ketepatan dalam berpikirnya itu juga jauh lebih akurat, ya. Nah, kemudian yang keempat, individu menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda untuk memerentarai aktivitas kognitif tersebut. Jadi dia sudah mengkoding, ya, sudah membuat simbol dalam aktivitas berpikirnya itu. Jadi ketika dia disuruh menjelaskan bagaimana suatu persoalan, ya, dia dengan mudah bisa menjelaskan secara runtut, secara tertib, ya, karena dia sudah mengkode, ya, sehingga apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia sampaikan itu sejalan, ya. Nah, ini syarat-syarat orang disebut mampu berpikir tingkat tinggi menurut Vygotsky. Jadi memang kemampuan berpikir tingkat tinggi ini tidak hanya sebatas orang mampu menyelesaikan masalahnya saja, ya, tapi juga di situ dituntut kemampuan orang dia memahami secara abstraksi, ya, proses-proses kognitif yang dia alami itu, sehingga dia bisa menyampaikan, menjelaskan kepada orang lain secara tertib, secara runtut, dan orang bisa paham dengan apa yang dia sampaikan, ya.
Nah, ini ya misalnya di mahasiswa gitu ya, mahasiswa ketika dia kuliah gitu ya, kemudian dia belajar tentang pengetahuan misalnya IPA gitu ya, dia dituntut tidak hanya memahami secara pribadi materi itu atau pengetahuan itu, tapi dia juga dituntut untuk bisa menyampaikan ya pengetahuan itu kepada orang lain dan orang bisa memahami itu. Nah, kira-kira seperti itu gambaran berpikir tingkat tinggi itu. Jadi dia mampu merefleksikan apa yang dia pikirkan itu dengan cara menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada orang lain dan orang bisa memahami apa yang dia sampaikan. Ya, karena tadi dia sudah membuat simbol-simbol, sudah mengkode bagaimana proses berpikir yang terjadi di dalam proses internal kognitifnya tadi. Ya. Jadi ini disebut dengan berpikir tingkat tinggi. Ya. Dalam kaitannya dengan perkembangan berpikir, Bloom menggambarkan 6 level pengetahuan yang terkenal dengan taksonomi Bloom. Jadi Bloom di sini juga punya pendapat ada 6 level ya pengetahuan ya yang dikemukakan oleh Bloom. 1, kata Bloom, level pengetahuan atau knowledge ya, yaitu mengetahui informasi hanya dengan cara asosiatif atau rote learning ya. Level ini kata Bloom, orang bisa mengetahui informasi dengan cara asosiasi. Asosiasi itu maksudnya dia mengetahui informasi itu kalau dia berhubungan ya, ada hubungan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Semacam akar ya, belajar dengan akar ya, saling berhubungan. Kemudian yang kedua, level pemahaman atau comprehension, yaitu memahami informasi secara lebih mendalam dan elaboratif. Ya, ini sudah masuk pemahaman. Jadi dia tidak sekedar mengasosiasikan saja, tapi dia sudah bisa mendalami dan mengelaborasi informasi tadi ya, jauh lebih bermakna ya. Yang ketiga, level aplikasi ya. Seseorang mampu mengambil definisi-definisi, rumusan-rumusan, prinsip-prinsip dan sebagainya dan menggunakannya untuk mengidentifikasi hal-hal yang ada dalam realita dan memecahkan masalah yang ada. Jadi informasi tadi, kemampuan berpikir tadi sudah bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Ya. Sudah bisa dia lakukan, diaplikasikan apa yang dia pikirkan itu. Yang keempat, level analisis, yaitu dia bisa membagi informasi yang kompleks ke dalam bagian-bagian komponen dan melihat bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan. Jadi pada level analisis tadi dia sudah bisa melakukan proses berpikir yang kompleks ya, dan dia sudah bisa menjelaskan komponen-komponen dari apa yang dia pikirkan ya, dan melihat bagaimana hubungan-hubungannya ya. Berpikir analisis itu kan kita mencoba menganalisis sesuatu secara mendalam, kemudian kita rinci ya masalah itu, kemudian kita lihat keterkaitan antara masalah itu. Nah, itu kan berpikir analisis seperti itu. Nah, seperti yang dilakukan orang ketika melakukan sebuah penelitian ilmiah ya. Dari berbagai kemungkinan, dari berbagai masalah, dia coba untuk membuat berbagai macam kemungkinan dia tarik benang merahnya, apa hubungan di antara semua itu, dan dia bisa menjelaskannya. Kemudian level sintesis, itu mengambil serangkaian komponen dan menciptakan sesuatu yang lebih kompleks dari komponen-komponen tersebut. Jadi tidak hanya dia bisa mengaitkan, tapi dari berbagai komponen tadi dia juga bisa menciptakan sesuatu yang kompleks ya, sesuatu yang kreatif ya, atau sesuatu yang baru mungkin ya, dari komponen tadi punya hubungan dengan yang lain ya, tidak hanya sesama komponen tapi masing-masing komponen dia bisa kembangkan juga, mensintesiskan dengan hal-hal yang lain. Yang keenam, evaluasi, dia bisa menilai sesuatu dengan standar kualitas. Ini kemampuan terakhir menurut Bloom ya dalam berpikir seseorang. Lalu apa hubungannya proses berpikir ini dengan belajar ya, dengan belajar? Pendidikan, psikologi. Ya, lalu apa hubungannya antara berpikir dan belajar?
tadi sudah kita jelaskan ya banyak hal tentang berpikir tadi ya, dari berbagai pendapat para ahli ya. Dan dari beberapa contoh tadi yang saya sampaikan juga sudah nampak ya, kelihatan bahwa proses berpikir ini sangat erat kaitannya dengan belajar ya. Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan oleh orang ya, terhadap proses berpikir ini dan bagaimana implikasinya pada praktik pendidikan ya, setidaknya ada 6 hal di sini yang bisa kita kita ambil faedahnya ya dalam proses berpikir dan hubungannya dengan belajar. Yang pertama, untuk membantu siswa mencapai penguasaan keterampilan, guru dapat menggunakan metode-metode seperti reciprocal teaching. Ya, jadi di sini kaitannya dengan metode ya, supaya siswa tadi mencapai keterampilan berpikir ya. Kemudian murid bisa menguasai ya keterampilan-keterampilan itu. Nah, maka bisa digunakan reciprocal teaching. Ya. Kemudian guru harus menggunakan pendekatan mengajar yang sesuai dengan tujuan. Ya, misalnya tujuan belajarnya apa? Nah, gunakan pendekatan yang sesuai dengan itu. Kalau tujuan belajarnya untuk menguasai sesuatu, ya, misalnya bisa melakukan sesuatu, maka pakai pendekatan misalnya dengan mengalami langsung, ya, mempraktekkan langsung, ya, sehingga tujuannya itu bisa didukung oleh kegiatan belajar yang dilakukan karena sangat membantu proses berpikirnya. Kemudian guru harus mengajarkan materi pelajaran yang sesuai dengan konteks, ya. Jadi dalam belajar supaya efektif, ya, materi pelajaran harus disesuaikan dengan konteksnya. Ya. Untuk menghindari dekontekstualisasi, guru harus membuat siswa mengatasi berbagai masalah nyata tapi identik dengan tujuan yang diharapkan. Jadi ada contoh-contoh masalah nyata, ya, yang bisa kita gunakan sebagai kasus dalam pembelajaran supaya siswa paham ya, sesuai dengan konteks. Misalnya ketika belajar tentang masalah transportasi, ya, kita berikan contoh-contoh ya terkait hal itu. Kemudian siswa perlu dimintai untuk mengklasifikasi segala sesuatu ke dalam kategori-kategori dan dimensi-dimensi, membuat hipotesis, menarik kesimpulan, melakukan analisis dan memecahkan masalah. Nah, ini kan untuk melatih tadi supaya punya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Maka dari proses belajar itu sudah mulai ya siswa diajari untuk membuat kategori-kategori, dimensi-dimensi, membuat hipotesis, kemudian melakukan pembuktian, melakukan analisis dan menyelesaikan masalah. Ya. Yang keenam, guru memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap proses belajar. Jadi dalam proses belajar itu memang guru berperan ya, punya peran utama ya, peran yang sangat besar untuk membantu siswa supaya mereka mampu berpikir ya, dan nanti kemampuan berpikir itu sangat berguna dalam proses belajar. Nah, jadi berpikir ini memang secara keseluruhan ini erat kaitannya dengan proses kognitif, dan proses kognitif ini tidak bisa lepas dari informasi, ya, informasi. Dan informasi tidak bisa lepas dari memori atau daya ingat seseorang, kemampuan mengingat seseorang, ya. Ketika seseorang punya kemampuan mengingat yang kuat, ya, atau kemampuan mengingat jangka panjang, maka itu akan sangat membantunya dalam proses berpikir. Jadi dalam belajar, teman-teman semua, selain informasi yang kita butuhkan, kita juga butuh kemampuan berpikir yang kuat, ya. Nah, setelah itu baru bisa kita latih orang atau individu untuk melakukan proses berpikir baik yang divergen atau konvergen tadi, ya. Jadi dari informasi tadi, dari data tadi, ya, kemudian kemampuan dia mengingat, ya, kemudian baru kita mengajari bagaimana proses berpikir sehingga mereka terlatih untuk berpikir dan bisa menghasilkan
sebuah pemahaman-pemahaman atau pengetahuan-pengetahuan baru yang berguna bagi kehidupannya, ya, atau kehidupan manusia secara umum. Ya, dalam kajian-kajian yang lain juga disebutkan bahwa proses berpikir yang identik dengan proses kognitif ini itu tidak bisa dilepaskan juga dari proses manusia mempersepsi, ya, mempersepsi sesuatu. Nah, persepsi itu ada tahap-tahapannya, ya. Misalnya orang ketika menerima informasi itu menurut para ahli pertama kali yang dia lakukan adalah tahap sensasi, ya. Sensasi itu tahap di mana indranya pertama kali menerima informasi dari luar. Berarti informasi sesuai dengan modal dasar indranya. Kalau mata berarti apa yang dia lihat pertama kali, modalnya cahaya. Kalau telinga berarti apa yang didengar pertama kali. Jadi sensasi namanya, keadaan indera kita pada saat pertama kali menerima informasi itu sensasi. Nah, setelah kita melakukan tahapan sensasi itu, kemudian informasi tadi kita akan masuk, ya, melalui indera kita dan dioper ke otak kita. Nah, sampai di otak kita nanti informasi tadi, apa yang kita terima dari indera kita tadi itu akan diproses, ya, dengan mengkombinasikan antara informasi yang baru tadi dengan informasi yang sudah ada. Nah, nanti informasi yang sudah ada tadi di dalam memori kita tadi itu akan melihat apakah sesuatu yang masuk dari indera tadi hal yang baru atau hal yang sudah ada, ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengidentifikasi, ya, apa yang kita lihat dari indera kita tadi. Nah, setelah kita identifikasi, maka di situ terjadi proses memaknai, kemudian menghasilkan sebuah pemahaman tentang apa yang kita lihat tadi, ya. Nah, itu. Jadi proses berpikir tidak bisa lepas dari proses mempersepsi sesuatu, ya. Ya, nanti ada atensi juga di situ, ya. Atensi itu perhatian. Jadi dari semua informasi yang kita terima tidak semuanya kita perhatian, yang kita fokuskan, tapi hanya beberapa informasi yang kita rasa penting yang menjadi atensi kita, dan itu yang nanti akan kita teruskan ke memori kita, ke otak kita untuk kita pikirkan dan kita maknai, ya. Jadi teman-teman semuanya, seperti itu gambaran tentang berpikir, ya, dari sumber tadi yang kita baca, dan mungkin ada diskusi dari teman-teman, ya, silakan nanti bisa disampaikan dan akan kita bahas bersama-sama. Saya kira itu saja tentang materi berpikir, ya, dan kaitannya dengan proses belajar mengajar, ya. Memang proses berpikir ini harus terus kita latih, ya, terus kita ajarkan, ya, kepada baik untuk kita sendiri, ya, atau nanti ketika kita menjadi guru, ini perlu kita latih terus, ya, sehingga anak-anak itu punya kemampuan berpikir yang bagus, yang baik, ya, dan bisa cepat mengatasi masalah atau persoalan hidup mereka. Selain itu mereka juga bisa berpikir kreatif dan menghasilkan sesuatu yang baru, ya, suatu inovasi yang baru yang berguna bagi kehidupannya maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, ya. Nah, saya kira itu, dan kita tutup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.